Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, sejarah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa. Assalamualaikum Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya sebagai GIP Angkatan 7 ada tugas untuk mewawancarai Bapak tentang pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dan pengambilan keputusan kami. Terima kasih dia. Saya mulai Pak wawancaranya. Selama ini Pak, kalau Bapak selama menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Dian atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dari dua istilah itu, dilema etika itu artinya dua pilihan dalam kasus yang sama-sama baik ya, sama-sama bagus. Ini kan satu hal yang agak sulit ya untuk diputuskan. Sementara untuk rujukan moral ini satu baik ya, satu tidak baik atau salah gitu ya. Itu juga perlu diputuskan sebagai seorang kepala sekolah. Baik Pak, selanjutnya Pak, selama ada kasus-kasus tersebut, bagaimana cara Bapak untuk menjalankan atau pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan selama ini, dan terutama untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Ya, dalam mengambil keputusan untuk pilihan yang sama-sama benar ini yang agak sulit ya. Ini juga luar biasa, membutuhkan apa ya, kebijakan yang matang gitu ya. Tentunya kalau boleh dikatakan ini ada sedikit sulit dan menyebabkan dilema ya. Meskipun keduanya sama-sama benar dan menjadi kasus yang tentunya wajib kita selesaikan. Dalam hal ini tentunya kami menganalisis permasalahan. Kalau kita sudah kelompokkan ini suatu kasus yang sama-sama benar, pasti ada yang lebih dan prioritasnya kita harus selesaikan. Baik Pak, berarti kita lihat prioritasnya ya, prioritas itu jadi prioritas, itu jadi pilihan pertama. Prioritas. Selanjutnya Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan, seperti apa langkah-langkahnya? Yang pasti itu menggali informasi sebanyak mungkin ya, dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan analisis yang sudah kita bisa tuliskan, kita tuangkan, dan kemudian tidak salah kita juga minta pendapat dari tim-tim, wakil-wakil, pengolah, sehingga nanti pada gilirannya nanti kita mengambil keputusan yang tidak salah dan paling tidak mengurangi resiko terkecil kesalahan itu. Jadi pilih yang paling sedikit resikonya sedikit Pak ya. resiko Yang terbaik antara yang terbaik Pak ya. Selanjutnya Pak, dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan, kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Yang pasti kita mengedepankan bukan Superman tapi super tim ya. Artinya tim
dalam setiap mengambil kebijakan perlu minta pendapat, saran tadi yang sudah saya sampaikan, wakil, terutama kawan-kawan pengelola. Semakin banyak yang memberikan masukan, pertimbangan, pendapatnya, itu akan semakin baik. Tatkala kami sebagai kuasa memutuskan itu, artinya ada plan A, plan B, plan C ya, sehingga pilihan itu tidak salah dan akan baik kalau diputuskan secara bersama-sama. Ya, jadi musyawarah Musyawarah, ya, ya. Pak. Selanjutnya Bapak, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini Bapak? Jelas tantangan ada ya, apalagi ya dilema etika tadi sama-sama baik gitu, sama-sama bagus, artinya memang keduanya memang harus boleh juga kita sebagai suatu keputusan, tapi kalau kita harus memilih salah satunya, memang tantangannya juga akan jadi berat. Pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan masak-masak gitu ya. Memang salah satunya harus memintai pendapat dari kawan-kawan dari sisi kepentingan, ke arah mana kebijakan itu kita ambil, sehingga kalau keputusan kebijakan secara bersama kita ambil, maka insya Allah akan seminimal mungkin resiko kesalahan. Selanjutnya Bapak, dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, dalam proses penyelesaiannya, apakah Bapak ketika dihadapkan oleh kasus itu Bapak spontan mengambil keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ada hal-hal yang memang sekiranya genting ya, ada penting, ada genting ya. Karena sama-sama penting tapi tidak terlalu genting, itu perlu perlu diskusi lebih dalam lagi, perlu kajian-kajian, perlu analisis. Tapi kalau ada penting dan genting, artinya segera kita putuskan. Tentunya sekali lagi kita perlu data-data, pertimbangan-pertimbangan, diskusi dengan siapapun yang bisa menyupport, memberikan masukan terhadap keputusan kita itu. Selanjutnya Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya pasti kan ada, tim kita sudah solid ya. Kalau di SMA 3 ini luar biasa kawan-kawan tim kita ini kerjasamanya sudah bagus, sudah maksimal, artinya memang punya tupoksi kerja yang baik. Jadi saat itu pada ditunjukkan atau dihadapkan pada keputusan, insya Allah ide-idenya juga akan muncul, yang ide-ide yang kreatif, yang memang menantang, sehingga keputusan itu keputusan yang sudah dipertimbangkan. Nah, artinya sudah dipertimbangkan oleh banyak pihak. Berarti dari tim yang solid ya Bapak ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing juga. Selanjutnya Pak, yang terakhir ini pertanyaan terakhir Pak, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari proses pengambilan keputusan dilema etika selama ini sudah Bapak alami? Adakah pembelajaran yang Bapak dapat? Ya, pembelajaran yang bisa diambil dalam pengalaman untuk mengambil keputusan terutama di dilema etika ini ya, sekali lagi tadi sudah disampaikan, ini keputusan yang sulit, perlu banyak pertimbangan. Karena apa? Dilema etika ini kan sama-sama bagus nih, sama-sama bagus, sama-sama baik kan gitu ya. Tapi kita akan mengambil suatu keputusan yang baik di antara yang lebih baik di antara yang baik. Artinya memang prioritas, pertimbangan-pertimbangan yang bagus. Untuk itu perlu kajian-kajian, perlu pertimbangan-pertimbangan, perlu masukan-masukan dari segala pihak, sehingga pada gilirannya nanti ada keputusan, ini adalah keputusan yang terbaik untuk bersama dijalankan. Iya Pak. Dan Bapak berarti keputusan ini diambil juga berdasarkan hasil musyawarah Pak ya. Terus lagi kita mengambil keputusan itu dilihat dari keputusan yang terbaik dari yang paling baik, yang paling baik dari yang terbaik ya Pak.
Baik Bapak, itu saja. Mungkin terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengalaman yang sudah Bapak sharing. Sangat Siap. menginspirasi sekali. Masih banyak mau merepotkan nanti Pak tugas Siap. yang lainnya. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Lukito. Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bu Dian? Selamat sore. Sore. Ada yang perlu saya dibantu? Ya Pak, ini mau minta waktunya sebentar. Mau wawancara Bapak tentang Ya, boleh. pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah ini terkait tentang pengambilan keputusan. Mohon waktunya Pak ya sebentar. Oke, baik Bu, silakan. Saya boleh Pak ya wawancaranya? Ya, silakan Bu. Gini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Masalah terus dilema ya Bu ya? Ya, dilema ya. Atau bukan moral ya. Kalau menurut saya itu dilema etika itu suatu kasus itu berkaitan dengan benar Bu, atau enggak ada kaitannya dengan hukum, karena di situ hanya berdasarkan nilai kebajikan saja. Untuk yang kalau di situ berkaitan dengan bujukan moral itu berarti berkaitan dengan benar dan salah. Itu berarti kalau mengambil suatu keputusan berarti kadang-kalanya kita melanggar hukum Bu di situ. Ya, baik Pak. Oh, berarti kalau kasus dilema etika itu terkait tentang kebajikan Pak ya, berhubungan Ya. dengan nilai-nilai kebajikan dan dengan pilihan benar lawan benar ya Pak. Ya, benar. Baik Bapak, selanjutnya selama Bapak dihadapkan oleh kasus-kasus yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan itu Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Pengambilan keputusan yang biasa saya lakukan Bu, yang pertama mengidentifikasi masalahnya Bu, diidentifikasi dulu seperti apa masalahnya, kemudian setelah diketahui masalah yang sesungguhnya, maka saya melakukan langkah berikutnya yaitu menentukan pihak-pihak yang terlibat mengenai kasus tersebut. Setelah tahu siapa saja yang terlibat, baru mengumpulkan fakta-fakta yang relevannya Bu, seperti apa faktanya atau datanya yang relevan atau yang benar, seperti itu. Terus setelah itu baru melakukan uji standar profesional saya, seperti itu, uji berbagai uji. Kemudian membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah, itu yang terakhir. Baru dibuat keputusan setelah semuanya diketahui dan diuji ya. Seperti itu. Baik Bapak, berarti Pak ya dalam pengambilan keputusan tadi sudah sekalian langkah-langkahnya sudah Bapak jelaskan. Pertama Bapak akan mengidentifikasi dulu kasus tersebut Ya. Pak ya, fakta-faktanya secara kebenarannya. Selanjutnya Bapak adakan uji sesuai dengan standar profesional yang sudah Bapak tetapkan. Kemudian baru Bapak ambil keputusan ya Pak. Betul. Ya. Bapak, selanjutnya hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dari langkah-langkah yang sudah pernah Bapak lakukan tersebut Pak? Baik Bu, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan yang sudah saya lakukan antara lain Bu, yang pertama bisa mengenali bahwa ada nilai yang bertentangan dalam suatu kasus itu, walaupun itu benar semua, itu tetap ada hal yang harus bertentangan di situ di dalam dilema etika. Kemudian yang kedua itu bisa menentukan siapa yang terlibat di situ. Kemudian yang ketiga, saya hal yang efektifnya mengumpulkan fakta-faktanya. Yang keempat, pengujian benar apa salah. Itu Bu, yang efektifnya. Kemudian mencari opsi-opsi untuk membuat keputusan. Itu Bu. Baik Bapak.
Berarti ada langkah-langkahnya Pak ya, berarti sudah tersusun Ya. secara rapi dan benar-benar memang Bapak lakukan sesuai dengan prosedur yang ada ya Pak ya. Ya, betul. Baik Bapak, selanjutnya dalam pengambilan keputusan selama ini, apakah ada tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan ini, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tentu saja ada Bu, tantangan-tantangan tersebut Bu. Baik itu yang berkaitan dengan murid, berkaitan dengan wali murid, berkaitan dengan masyarakat seperti itu Bu. Itu tentu saja ada tantangan-tantangan. Dan tantangan yang paling sering terjadi itu Bu, yaitu kurangnya keterbukaan Bu di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus dilema etika itu. Apabila itu terjadi, tentu saja keputusan itu perlu pemikiran yang sangat lebih mendalam lagi Bu, tidak ibaratnya sembarangan membuat keputusan seperti itu. Ya, baik Bapak, berarti selama ini tantangan yang paling sering Bapak hadapi adalah kurangnya keterbukaan dari yang terlibat ya Pak ya, sehingga keputusan Iya, juga benar. ya itu tadi Pak menjadi dilema ya Pak Iya. ya. Iya, menjadi dilema karena adanya kurang keterbukaan tadi. Iya, baik Bapak. Selanjutnya Pak, ini pada saat Bapak mau mengambil keputusan dari suatu kasus yang Bapak hadapi, apakah Bapak secara spontan ataukah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Tergantung kasusnya toh Bu. Kalau kasusnya tidak begitu serius, tapi itu juga termasuk dilema, maka saya langsung putuskan di situ juga Bu. Hari itu juga saya putuskan. Ya, asalkan itu tidak begitu tidak begitu serius lah kasus itu, tapi itu juga merupakan dilema etika seperti itu. Tapi kalau kasusnya ini agak serius, mungkin harus melibatkan berbagai pihak, itu tentu saja saya membuat schedule atau rencana atau jadwal Bu untuk membuat suatu pertemuan untuk membuat suatu keputusan dalam hal seperti itu. Jadi dilihat dari kasusnya dulu Bu. Kalau tidak begitu serius, tidak perlu membuat jadwal. Tapi kalau sangat serius, itu mungkin tidak bisa diputuskan sehari atau bahkan mungkin sampai berbulan gitu. Maka saya membuatkan jadwal seperti itu. Ya. Baik Bapak, berarti tergantung kasusnya ya Pak ya. Kalau kasusnya itu Ya. ringan, walaupun di dalamnya ada dilema etika, Bapak bisa langsung memutuskan secara spontan Pak ya. Kalau seandainya kasus Ya. yang membutuhkan waktu, Bapak membuat jadwal-jadwal tertentu ya Pak ya. Ya, betul. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Oke, faktor utama yaitu pihak yang bisa membantu Bu, itu yaitu Dewan Guru terutama. Dewan. Kemudian bisa juga rekan sesama kepala sekolah, itu bisa pada waktu pertemuan MKKS itu bisa saya utarakan kasus dilema saya itu supaya mereka juga mungkin bisa membantu saya seperti itu. Kemudian kalau memang itu sangat dibutuhkan juga pengawas saya libatkan seperti itu Bu. Iya. Baik Bapak, berarti dalam ada yang membantu Bapak juga Pak ya, kalau untuk Ya. kasus-kasus tertentu juga ya Pak ya, itu termasuk Ya, Dewan betul. Guru, terus rekan-rekan kepala sekolah, bahkan pengawas ya Pak ya. Ya, termasuk Ya, tim betul. yang solid berarti Pak ya, Bapak butuh juga musyawarah supaya keputusannya nanti memang benar-benar keputusan yang terbaik ya Pak ya. Ya, Bapak, betul. ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, oke. Selama pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, adakah pelajaran yang Bapak ambil dari cara-cara Bapak mengambil keputusan tersebut Pak? Pelajaran yang bisa saya petik Bu, yaitu yang pertama, yaitu bisa bisa menciptakan budaya positif di sekolah Bu, terutama karena dilema etika ini juga bisa membuat kalau tidak segera ditangani atau tidak diputuskan dengan baik, tentunya bisa membuat budaya sekolah itu kurang nyaman atau aman gimana gitu ya Bu ya. Nah, dengan seperti ini saya tentunya bisa menciptakan budaya positif di sekolah Bu.
menciptakan kondisi yang nyaman, aman, dan tentram tentunya seperti itu. Baik Bapak, berarti selama pengambilan keputusan ini pengalaman yang bisa Bapak petik adalah bisa menciptakan budaya positif di sekolah, itu yang saya tangkap. Selanjutnya lagi dalam kasus-kasus dilema etika, walaupun itu adalah pertentangan antara benar dan benar, karena kalau sudah menjadi kasus maka harus diselesaikan ya Pak ya. Ada juga Bu satu lagi, Ya Pak. yaitu tentunya saya bisa menumbuhkan rasa berani Bu untuk mengambil keputusan dan juga percaya diri seperti itu. Baik Bapak, bagus sekali, keren sekali Bapak. Terima kasih banyak. Supaya berani dan percaya diri gitu. Berarti ya pengalaman yang dapat dipetik tadi saya bilang ya Pak ya, berarti ada budaya positif di sekolah, rasa berani dan percaya diri dalam memutuskan sesuatu, dan akhirnya nanti dilema etika itu bisa terselesaikan dan dapatlah suatu keputusan yang memang benar-benar yang terbaik dari yang terbaik ya Pak. Iya betul Bu. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas sharing pengalamannya, atas waktunya. Ya Bu, sama-sama. Nanti suatu saat kalau butuh bantuan Bapak lagi boleh ya Pak ya, minta bantuan lagi, wawancara lagi. Boleh Bu, silahkan saja. Ya, saya kasih waktu dengan seluas-luasnya. Baik Bapak, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hasil wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari? Seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara, hal yang menarik dari pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang dilakukan oleh kedua kepala sekolah sama-sama mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya, baik itu keberpihakan kepada siswa, keputusan yang bertanggung jawab, serta berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan tersebut diambil. Jika dibandingkan dengan apa yang telah saya pelajari di modul 3.1, kepala sekolah telah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan. Dalam langkah pengambilan keputusan yang dilakukan juga sudah memuat langkah-langkah pengambilan keputusan, namun belum dilakukan secara runut dan lengkap. Bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut. Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ternyata kedua kepala sekolah memiliki tahapan pengambilan keputusan yang secara umum sama, yaitu dimulai dari mengidentifikasi masalah, dari pilihan benar lawan benar, hal apa saja yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta atau informasi dari berbagai pihak, kemudian merumuskan alternatif solusi. Selanjutnya, menentukan kriteria pemilihan solusi dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan meminimalisir resiko dari keputusan yang diambil. Selain itu, kedua kepala sekolah juga mengedepankan diskusi dengan wakil kepala sekolah, guru dan pihak terkait terhadap permasalahan, dan menganalisis permasalahan. Selain itu, kepala sekolah juga mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika keputusan tersebut ditetapkan, dan keputusan diambil berdasarkan prinsip pengambilan keputusan antara lain bagaimana hasil akhirnya, peraturan apa saja yang terkait kasus, dan berdasarkan rasa peduli. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa kedua kepala sekolah memiliki prinsip-prinsip dan kriteria sendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika, dan sudah berdasarkan langkah dan pengujian pengambilan keputusan, meskipun belum lengkap, serta dilakukan secara runut. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jika sebelumnya kepala sekolah mengambil keputusan sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, namun belum dilakukan secara runut, maka kedepannya rencana kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah disesuaikan dengan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan, serta mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara runut.
Kepala sekolah biasanya mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang mereka ambil dari pengalaman dan masukan dari pihak yang terlibat di dalamnya, serta merefleksikan keputusan yang diambil apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan sudah merupakan keputusan yang terbaik, dapat diterima oleh seluruh orang, serta dijalankan sebagaimana mestinya. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Karena saya telah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, maka saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang, serta 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, saya juga akan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu antara lain mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang ada di dalam situasi tersebut, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Selanjutnya, pengujian paradigma etika benar lawan benar, menentukan atau menetapkan prinsip pengambilan keputusan, resolusi dan investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Saya akan menerapkan cara pengambilan keputusan tersebut saat saya berhadapan dengan kasus yang mengandung dilema etika dan berusaha bijak dalam membuat keputusan dengan mengajak senior dan pemangku kepentingan untuk diminta pertimbangan. Saya yakin setiap keputusan tidak dapat memuaskan banyak orang, tetapi mengambil keputusan yang sedikit resiko, bernilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil keputusan adalah hal yang paling utama. Demikianlah pembahasan dari hasil wawancara saya kepada kedua kepala sekolah yang telah saya wawancarai dalam modul 3.1 dalam pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih.